ومولانا محمد بن عبد الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلين بها الصعود وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب أما بعد. Saya muliakan Sahibul Ma'had Ustaz Dr. Ilah Habib Muhammad Tahir Bagil, semuanya yang hadir di majelis yang berbarakah ini. Atalallahu umrakum wa wasa'a rizqukum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah. Setiap orang yang belajar al-ilm di pondok yang penuh barakah ini niatkan di dalam batin untuk menyenangkan hati suci Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap penuntut ilmu jangan pernah terbesit di dalam hati ketika belajar ilmu agama bahwa saya pengen terkenal, saya pengen ini, saya kalau ceramah pengen dibilang paling enak. Itu setiap orang itu mempunyai penyakit batin sendiri-sendiri. Contoh, penyakitnya tukang ceramah itu, iblis itu selalu membisik-bisikkan di hati para penceramah itu disuruh dakwah. Kamu dakwah itu ganjarannya gede, ganjarannya luar biasa, disuruh dakwah, tipuan iblis. Tetapi iblis syaitan al-la'in tidak pernah mendengung-dengungkan di dai para pendai, para pendakwah bahwa siapa yang berdakwah tidak lillahi ta'ala yang pertama kali adalah melaknat Rabbul Alamin. Tidak ada. Tapi disuruh dakwah. Hanya sampai ada itu talbisul iblis. Jadi seakan-akan baik dakwah itu kan semangat, apalagi anak-anak muda. Kalau sudah namanya dakwah itu semangat, tapi nanti dihancurkan di dalam al-qibr war-riya was-sum'ah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Apalagi pas dia sedang memberikan mau'izah, orang terheran-heran dengan keterangannya, terheran-heran dengan ceramahnya, masuk lagi syaitan lagi, hancur lagi. Kalau dia munsyid ketika suaranya sedang lezatnya, dia merasa dia suara paling enak. Kalau dia dari orang yang ahli qiraatul Quran, ketika dia melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, dia merasa suaranya bagus, merasa suaranya enak, merasa orang tercengang dengan suaranya, hancur lagi pahalanya. Kalau dia orang qiyamul lail, iblis tidak kalah. Ketika dia jam 2 malam bangun malam,
hancur lagi. Ketika ada orang sedang menunaikan umrah, ketika dia sampai di Mekah, wah, saya tamunya Allah, ini saya orang baik ini. Itu namanya dajjal kecil. Hancur lagi amalnya. Wakam berapa banyak hancur, terkena tipuan al-iblis wasyaitan yang akan selalu menghancurkan umat Nabi Muhammad. Makanya Al-Imam Ghazali itu guru dari seluruh para habaib. Su'ila Imam Al-Haddad, Habib Abdullah bin Al-Haddad, pernah beliau ditanya, hal Imam Ghazali sayyid? Apakah Imam Ghazali itu sayyid? Kata Imam Al-Haddad, beliau bukan sayyid, tetapi sayyidus sadat, pimpinannya para sayyid. Beliau menerangkan hadits Rasulullah yang dimaksud manisdada ilman walam yastad hudan lam yastad minallah illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya, ketika dia bertambah ilmunya semakin jauh daripada Allah. Siapa yang dimaksud? Iblis. A'lamul khalqi ay minal asqiya. Iblis, makhluk yang paling alim dari bangsa yang terkutuk adalah iblis. Oleh karena itu kita mengambil al-barakat wal nafahat wal imdadat agar hati kita ketika Anda belajar di pondok itu kesempatan itu. Anak-anak pondok kalau belajar di pondok tidak mimpi Nabi Muhammad, rugi. Di pondok ini sudah tempat yang paling pas untuk mimpi bertemu dengan Rasulullah ada di pondok. Maka serugi-ruginya seorang santri ketika dia berada di pondok belum pernah mimpi bertemu dengan Rasulullah. Ada dosa apa yang dilakukan sehingga Nabi Muhammad SAW tidak mau datang di dalam tidur kita? Kenapa santri-santri dulu itu orang-orang soleh? Syekhana Khalil Bangkalan, Syekhana Kiai Hamid Pasuruan, Syekhana Kiai Hasan Genggong, wakam ahli mimpi bertemu dengan Rasulullah. Syekhana Kiai Asad, ahli mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang apabila mimpi Nabi Muhammad SAW dijamin dia husnul khatimah wafatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadha. Siapa orang yang berhasil melihatku di alam mimpi, niscaya dia akan bertemu denganku dalam keadaan terang-terangan. Ingat, siapa orang yang berhasil mimpi bertemu denganku di alam mimpi, niscaya dia akan bertemu denganku dalam keadaan terang-terangan. Apa itu arti terang-terangan? Bagi seseorang yang sudah mimpi bertemu dengan Rasulullah, indas sakaratul maut, ketika sakaratul maut Anda akan dihadiri oleh Nabi, Anda akan dihadiri oleh Rasulullah. Ketika saat itu dunia tidak ada artinya. Ketika Anda merenggang ajal, Israel datang menjemput Anda, tidak ada dunia, tidak ada harganya. Semuanya tidak ada harganya. Yang mampu saat itu untuk menyelamatkan kita tidak ada lagi kecuali Maulana Muhammad. Kecuali Maulana Muhammad. Kalau ada satu mimpi yang menyebabkan husnul khitam adalah mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Kalau ada satu mimpi yang menyebabkan dukhulul jannah adalah mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Kalau ada satu mimpi yang sama seperti 12 kali khatmul Quran adalah mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Syarat
sifat mimpi Nabi Muhammad sebagaimana diriwayatkan oleh Syekh al-Imam Al-Muhaddits Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih ada 3. Yang pertama, tidak boleh melakukan dosa-dosa besar. Yang kedua, berusaha meninggalkan dosa-dosa kecil. Yang ketiga, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dengan sighar sholawat apapun. Ijazah dari Imam Al-Habib Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih, beliau memberikan ijazah kepada santri-santri beliau. Siapa yang ingin mimpi bertemu dengan Rasulullah, hendaknya mengulang-ulang bait daripada Imam Busiri. Bait tersebut bukan yang diperdah. Bait tersebut adalah laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa'u. Saya ulangi. Laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa'u. Jadi sebelum Anda tidur, diulang sampai Anda tertidur. Biidznillah wa bi syafaatir Rasulillah, kita bisa mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Jadi kan, laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa'u. Sebelum kita tidur, diulang sampai kita tertidur, dengan syarat tidak melakukan dosa besar, berusaha meninggalkan dosa kecil, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Anda akan diberi rezeki melihat muka suci Rasulullah. Terkadang kita memimpi Nabi Muhammad ada hijab, ada aling-aling yang membuat kita tidak bisa melihat beliau. Wanita adalah aling-aling penyebab orang tidak bisa mimpi bertemu dengan Nabi. Orang yang gila kepada dunia tidak akan mungkin mimpi bertemu dengan Rasulullah. Orang yang hubbul jah tidak akan mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Orang yang di hatinya ada istighfar, merendahkan orang mukmin, tidak akan mimpi bertemu dengan hadratul Rasul. Yang tahu penyakit batinnya sendiri-sendiri. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Itu kalau Maulana Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana. Kalau mamadhah itu dosa-dosa yang terdahulu. Tetapi kalau dhanbana, dosa-dosa yang terdahulu, sekarang dan yang akan datang. Jadi kita kan dosa bukan terdahulu saja. Sekarang kita punya dosa. Pagi tadi berdosa, siang berdosa, sore berdosa, besok ada dosa lagi, perlu istighfari juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is'alullah wad'u ismi fa innani syafi'un lakum ila rabbikum. Mintalah kalian semua kepada Allah, sebut-sebut namaku, nama Nabi Muhammad, fa innani syafi'un lakum ila rabbikum, karena aku yang akan menyampaikan permintaanmu kepada Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Dengan keras, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Maulana shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب واجعل الرجاء غير من أقصر لديك واجعل الحساب بغير من خادمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب واجعل الرجاء غير من أقصد لديك واجعل الحساب بغير من خارمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلطان الأولياء Syekh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu jadi orang besar karena ketika bertemu dengan aulia dengan hati yang suci, hati yang baik, hati yang di dalam batinnya selalu ingin mengambil barakah dari para wali. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qariman fi talab al-ilmi saqa wa abi asrun wa ikhtiyar sahbatuhuma likaunihima ahlu dhaka kayasta'inu bihima inda muraja'atil masail wa halil mushkil minha. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu, ini para santri penting itu. Santri itu kadang jadi ilmu punya, hati harus bersih. Jangan merasa lebih mulia meskipun dengan seekor anjing. Wasallallahu itu Sayyidut Tabi'in. Beliau mengatakan kepada anjing, wahai anjing, saya tidak akan merasa lebih mulia kecuali saya selamat melewati sirat. Selagi saya belum selamat, saya tidak akan merasa lebih mulia. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani itu seperti itu. Beliau itu mempunyai teman namanya Ibn Abi Saqa dan Ibn Abi Asru. Kenapa dipilih? Karena dua-duanya adalah pecinta ilmu, tetapi salah hati. Nah, hati itu nggak boleh salah. Ente punya hati ya, jangan sampai kena titik-titik kotor nuqtatun sauda. Bahasanya Imam Ghazali itu nuqtatun sauda, bintik-bintik hitam. Jadi dikit-dikit ada khawatir, ini kok begini ya, ini kok begini ya, ini kok begini ya, orang ini begini, orang ini begini. Itu kata beliau Imam Al-Haddad meriwayatkan satu hadis Rasulullah SAW, man ayyara akhahu bidambin lam yamut hatta ya'malahu. Siapa orang yang mencela saudaranya dengan satu dosa, dia tidak akan wafat kecuali dia mengamalkan dosa tadi. Ada orang mabuk, itu bukan mabuk, itu orang begini-begini, enggak lama dia kena, enggak lama keluarganya yang kena, enggak lama anaknya yang kena. Orang begini-begini dia sendiri kena. Jadi itu hadis Rasulullah SAW, man ayyara akhahu bidambin lam yamut hatta ya'malahu. Seorang yang mencela saudaranya dengan satu dosa, dia tidak akan wafat kecuali dia mengamalkan dosa tadi. Hati-hati. Kita kalau dosa dengan manusia, apa dosa dengan Rabbul Alamin, taubat tidak mengulangi, kita pun selesai. Tapi kalau dosa dengan manusia ini, selagi ente tidak dapat ridho,
Abdul Qadir Jailani hatinya bersih. Jadi Ibn Asrun, Ibn Saqqa bersepakat dengan Syekh untuk mengunjungi satu wali kutub. وكان رجلا غافر بالعباد والصلاة ويزار من كل النواحي وكانه مسكن تحت البلاد. Jadi wali kutub tadi tinggalnya di desa, tapi orang dari mana-mana datang untuk mengambil barokah beliau. Nah, ketika berazam Ibn Saqqa punya niat, akhruju indal ghaus bi mas'alatin aw wisatin fa as'aluhu anha fatahayyaru fiha la yadri ma yaqul. Kata Ibn Saqqa, saya mau datang ke wali kutub tadi, saya akan memberikan satu pertanyaan, sekiranya saya kasih pertanyaan ini wali kutub tidak bisa menjawab. Jadi datang ke wali niatnya jelek, bawa hati yang jelek. Adapun Ibn Asrun, wa ana as'aluhu an masalatin la adra ma la yaqulu fiha. Aku juga akan ngetes, dua-duanya ngetes, Ibn Saqqa sama Ibn Asrun, dua-duanya niatnya jelek. Datang ke ulama, datang ke kiai, datang ke guru, datang ke habib untuk ngetes. Adapun Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa anta ya Abdul Qadir radhiyallahu anhu wa qala wa ana akhruju ilayhi li ziyarati multamisa min barakatihi ghayra sa'idin lahu an shay' fa inna mithla hadha mashghulun bima huwa a'zam min dhalik wa hiya hadratul ahadiyya as-samadiyya fa kharaju ala hadhihi al-maqasid wal niyyah. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani cuma niat datang ingin mengambil barokah para wali. Begitu sampai di tempatnya wali tadi, fadaku alaihi al-bab wa fadlahum al-khawf wa abtata alaihim fil khuruj ilaihim wa bu'da muddatan dakhala alaihim wa mawdatan abisul khilatil wilayah wa qala lahum. Begitu mengetuk tempat wali kutub, masuk ke dalam dibuka. Setelah masuk ke dalam dibuka, ketika keluar marah ini wali kutub, ngomong sama Ibn Abi Saqqa. Beliau ngomong, amma anta ya Ibn Abi Saqqa kharajta ilayna takhtabiruna an mas'alatin kada fajawabuha kada wa hiya fi kitabin kada fi sahifatin kada wa bayyin lahu dhalik. Adapun kau wahai Ibn Abi Saqqa, kau memberikan pertanyaan aku ini masalah ilmiah, jawabannya ini ada di kitab ini halaman sekian. Ukhruj, keluar kau wahai Ibn Abi Saqqa. Dia kan ngetes, dikasih oleh wali kutub. Yang kedua, Ibn Abi Asrun. Manta ya Ibn Abi Asrun, fakharajta tas'aluna an mas'alatin ilmiyatin litara ma yaqulu fiha. Kau datang kepadaku untuk pertanyaan ilmiah, jawabannya ada di kitab ini halaman sekian. Ukhruj, keluar, dan aku melihat engkau bakal dikejar oleh dunia. Wa amma anta ya Abdul Qadir, ini dapat barokahnya niatnya baik. Ketika kau tempat aulia ingin mendapat barokatul wali. Kharajatan tabisu barakatina wa madlu'u bika insyaallah hasil. Orang datang kepada kami untuk mengambil barakah wali, maksud insyaallah kabul. Dan aku melihat kamu nanti bakal mengatakan qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin, kakiku ada di leher-leher para wali. Wa kharaju jam'uhum min indal ghadhi fa ma madat muddatan yusura illa wa bi ibn Saqqa bi amrin malik lianna yasiru ila al-ulama in nasara fa yujadiluhum malikuhum fa
negeri Nasrani, ternyata yang dipilih dari negeri Islam adalah Ibn Abi Saqah. Begitu mau terjadi perdebatan, sudah masuk di tempatnya negaranya orang-orang kafir. Falamma wasala biladuhum wa imra'atan nasraniyatan fa'asiqadha wa iftadana biha wa khadaba min abiha fa inna abiha la yudkhala dinahum fadakhala dinahum man tanassara nas'alu salama wal afiyah min dhalik. Jadi Ibn Abi Saqah ini ketika masuk ke tempat kufar ingin meminang satu wanita. Kata di wali kutub sudah ngomong, aku melihat ada api kekafiran yang akan masuk sampai ke tulang belulangmu. Nah, dilihat ini Ibn Saqah ingin meninggalkan satu wanita Nasraniyah. Si wanita ini abahnya tidak mau menerima kecuali Ibn Abi Saqah murtad masuk ke dalam ajaran Nasrani. Sampai murtad gara-gara wanita. Penyebabnya apa? Su'ul adab dengan guru. Ingin ngetes gurunya, ingin ngetes awliya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa ma ta'ala kafirun. Adapun Ibn Abi Yusrun dikasih wakaf, sedekah, dunia dari mana-mana, tidak mikir halal-haram, semua dimakan sama dia. Semua ditimbun. Fala haula wala quwwata illa billah. Wa amma Abdul Qadir, wa amma al-Habib Abdul Qadir. Adapun Syekh Abdul Qadir Jailani fa innahu balagha al-maqam al-'ali. Beliau sampai ke maqam yang sangat tinggi. Hatta sarayakul, beliau pernah mengatakan, Gadami hadhi ala raqabati kulli waliyin. Kakiku ini ada di leher-leher seluruh para wali. Wa balagha sawtu jamil awliya. Syekh Abdul Qadir ketika beliau mengatakan bahwa kakiku ada di leher-leher seluruh para wali, seluruh para awliya dalam keadaan tertunduk. Jadi begitu ngomong langsung tunduk semua. Barokah ketika hadir ke tempat awliya untuk mengambil barokah. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim ya Rasul Allah. Salamun alaika ya Rabbi asali wa taradi. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim ya Rasul Allah. فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرب ومتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرب. Guru kita Ustaz Tatoila ya, anda beliau mudah-mudahan dipanjangkan umur. Amin. Panjangnya umur sahabat Muhammad Syariah. Amin. Menjadi syifa untuk umur walidah. Abu Safiyah binti Muhammad Al-Haddad. Awal umur hafal umur sahabat Muhammad Syariah. Fi khairi mauludin ma'afiyah. Rasulullah khubur wa ja'al bil hayyara. Wa jami'i masyikhina wa masyikhukum. Wa ila hadratina bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisirril